Yo Mina, jumpa lagi bersama di G Channel. Setelah selesai recap season pertamanya, kali ini kami akan melanjutkan recap season kedua serial anime Mob Psycho 100. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Di awal cerita, terlihat seorang lelaki sedang berkonsultasi masalah gangguan astral dengan si Reigen Arataka. Lelaki yang berprofesi sebagai petani ini mengeluh kalau di lahannya selalu ada gangguan aneh ketika hampir memasuki musim panen. Pada suatu malam, petani ini memeriksa kondisi lahannya, namun dia sungguh kaget ketika mendapati hal aneh yang berputar cepat di atas lahannya. Alhasil, esok hari semua tanamannya tiba-tiba menjadi layu. Parahnya, dia selalu saja mengalami gagal panen hampir 3 tahun lamanya. Dia pun memanggil Reigen untuk membereskan masalahnya. Dan tentu saja si Reigen mengeluarkan jurus bualannya agar Pak Petani ini semakin tertarik untuk menggunakan jasanya. Tak berselang lama, sore itu Reigen langsung bertandang untuk memeriksa kondisi lahan bersama Mob. Mereka pun menemukan hantu orang-orangan sawah bertopi jerami yang tidak terima kalau hendak dimurnikan. Namun si topi jerami ini langsung hancur ketika Reigen memerintahkan Mob untuk membereskannya. Sesaat kemudian, si topi jerami kembali muncul dengan sosok aslinya yang cukup besar dan mengerikan. Roh tingkat tinggi ini menunjukkan taringnya dan memastikan kalau lahan ini adalah daerah kekuasaannya. Serangan Mob sendiri agaknya tidak terlalu berguna di hadapan topi jerami. Untuk itulah dia membiarkan dirinya diserang dan setelahnya melakukan serangan dari pusat kendali tanaman. Topi jerami pun langsung dikalahkan. Namun sesaat kemudian dia bangkit kembali dengan wujud keduanya. Tapi kali ini dia benar-benar tewas ketika si Mob memukulnya dengan cukup keras. Insiden ini pun membuat ladang Pak Tani hancur dan Reigen mendapatkan bayaran berupa pupuk dan benih sayuran. Reigen pun membayar Mob dengan biji sayur brokoli yang sangat sedikit dan lagi-lagi si Mob tetap menerimanya dengan wajah yang datar. Pada keesokan harinya, Ketua OSIS mengumumkan pengunduran dirinya karena beberapa alasan. Untuk itulah sebentar lagi akan diadakan pemilihan ketua OSIS yang baru. Misato menilai kalau momen ini adalah momen yang sangat pas bagi Mob untuk lebih dewasa. Dia akan memperbaiki sikap dan penampilan Mob untuk kebaikan Mob sendiri. Selain itu, Misato telah mengetahui kalau Mob sangat menyukai Tsubomi. Itulah satu alasan penting agar Mob maju menjadi ketua OSIS. Dan endingnya nanti Tsubomi bakal jatuh hati padanya. Masukan Misato ini nampaknya begitu masuk akal bagi Mob. Saat itulah Mob mulai melakukan latihan keras, mulai dari latihan akademis hingga latihan fisik selalu dibabatnya. Misato pun selalu membimbingnya untuk menjadi yang terbaik. Tanpa terasa seminggu telah berlalu dan pemilihan ketua OSIS pun dimulai. Beberapa kandidat pun mulai tampil untuk menyampaikan pidatonya di hadapan para murid. Namun ketika Mob tampil, dia sama sekali diam dan tidak berkata apa-apa. Setiap kandidat diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan visi misinya. Dan Mob adalah satu-satunya kandidat yang tidak mengucapkan satu patah kata pun dalam waktu 5 menit tersebut. Misato pun jadi lemas, namun dia tidak menyerah dan akan membuat Mob menjadi pria sejati. Sepulang sekolah, Mob bertemu dengan seorang siswi yang bernama Emi. Si Emi ini pun langsung mengungkapkan kalau dia telah jatuh hati pada Mob. Emi jatuh hati setelah melihat Mob mengumpulkan segenap keberaniannya di atas podium ketika pemilihan ketua OSIS. Mereka berdua pun pulang bersama dan saling bercengkrama. Di sini diketahui kalau Emi tengah menulis sebuah novel dan Mob sangat senang menanti novel tersebut selesai. Setelah itu, Mob dan Emi selalu pulang bersama setiap harinya. Mob pun terlihat lebih ceria dan produktif dari kegiatan normalnya. Di hari selanjutnya, Emi memperlihatkan novel buatannya pada Mob dan Mob pun sangat menyukainya. Namun di sini Emi mengungkapkan kalau dia telah kalah Hompimpa dengan gengnya dan harus berakhir menjadi pacar Mob. Walau Mob sebenarnya telah menolaknya, namun Emi sangat berterima kasih karena Mob selalu pulang bersamanya. Alhasil, Emi pun berhasil mengelabuhi gengnya. Dia pun meminta maaf karena selama ini telah berbohong. Dia juga berpamitan dan membiarkan si Mob diam termenung sendirian.
Setelah berdamai dengan keadaan, Mop pun bangkit dan kembali pulang. Namun di tengah jalan, dia bertemu dengan Amy dan gengnya. Beberapa teman Amy nampak meremehkan novel buatannya. Bahkan tanpa berdosa, mereka merobek-robek novel tersebut hingga hancur berantakan. Walaupun kecewa dan sedih, namun Amy tidak menunjukkan sikapnya di hadapan teman-temannya. Mop pun memungut semua novel milik Amy dengan tulus. Wajah Amy pun langsung berubah dan dia meminta teman-temannya untuk pulang duluan. Sementara dia ikut membantu Mop untuk mengumpulkan robekan kertas novelnya. Sayangnya, hembusan angin yang cukup kencang membuat kumpulan robekan kertas novel semburat tidak karuan. Saat itulah, Mop menunjukkan kekuatannya dan membuat semua kertas novel kembali seperti semula, walaupun tidak sesempurna sebelumnya. Di depan Amy, Mop mengaku kalau dia adalah seorang esper atau manusia yang memiliki kekuatan psikis. Beberapa hari pun berlalu, Reigen dan Mop pun melakukan perjalanan ke suatu tempat dan menyelidiki cerita misteri rakyat di tempat tersebut. Mereka pun bertemu dengan pria Tambun yang bernama Shinra Bansumaru yang memiliki profesi sama seperti Reigen. Reigen dan Shinra pun berdebat tentang wilayah kerja. Bahkan dengan tegas, Shinra mengusir Reigen agar tidak beroperasi di wilayah ini. Tentu saja Reigen menolak mentah-mentah hal tersebut. Sesaat kemudian, seorang wanita mendatangi mereka untuk meminta bantuan jasa pengusiran hantu. Pada intinya, wanita ini sudah tidak terlalu nyaman dengan cerita misteri rakyat di daerah ini. Dia pun meminta Reigen dan Shinra untuk melenyapkan semua misteri rakyat yang sudah menebar teror selama bertahun-tahun. Tentu saja Reigen langsung menerima tugas tersebut, walaupun Shinra masih tidak terlalu yakin. Dikarenakan tidak memahami wilayah, Reigen pun meminta Shinra untuk membantunya. Walaupun awalnya menolak, namun akhirnya Shinra bersedia membantu. Setelah Shinra pergi, Reigen meminta bantuan Ekubo untuk mengawasinya dari kejauhan. Reigen merasa tidak nyaman jika ada sesuatu hal yang buruk yang nantinya akan menimpa Shinra. Reigen dan Mop pun terus melanjutkan penyelidikan dan menemui kalau beberapa cerita rakyat tidak sepenuhnya benar. Namun si Mop meyakini kalau ada yang tidak beres dengan daerah tersebut. Sementara itu, Shinra bertemu dengan seorang maniak berjas hujan warna merah yang hobi melecehkan anak gadis. Dia pun mengejar maniak ini hingga masuk jauh ke dalam hutan. Namun dia harus pingsan ketika si maniak melepaskan serangan stun gun untuk melumpuhkannya. Sesaat kemudian, hujan tiba-tiba turun. Bersamaan dengan itu, muncul seorang wanita aneh yang menyeret beberapa boneka rusak dan mendekati si maniak. Si maniak ini pun langsung menyetrum wanita ini dengan stun gun-nya. Anehnya, wanita ini sama sekali tidak merasakan kesakitan. Setelah itu, wanita aneh ini pun menyerang si maniak hingga jatuh pingsan. Ketika wanita aneh ini menyeret si maniak masuk ke dalam danau, tiba-tiba saja Shinra bangkit dan menghentikan langkahnya. Sayangnya serangan Shinra tidak berguna, dan dia malah terhempas serta ditarik paksa masuk ke dalam danau. Saat itulah Ekubo merasuki Shinra dan melepaskan diri keluar dari danau. Ekubo sadar kalau musuh yang dihadapinya ini adalah hantu penyeret yang begitu terkenal luas sebagai salah satu misteri rakyat. Dia pun tidak sanggup menghadapi hantu tersebut, dan untuk saat ini keselamatan Shinra adalah prioritas utamanya. Untuk itulah dia langsung mengontak Reigen dan mengabarkan situasi darurat yang dihadapinya. Saat Ekubo hendak menemui ajalnya, untungnya Mop segera menyelamatkannya. Ekubo menjelaskan kalau hantu penyeret adalah monster yang terlahir dari ketakutan dan rumor banyak orang. Perasaan takut dan penasaran warga telah membuat hantu ini semakin kuat. Reigen dan Shinra pun sangat ketakutan, dan mereka memutuskan untuk kabur karena situasi sudah tidak memungkinkan. Namun si Mop malah maju terus dan tidak ketakutan. Bagaimanapun juga, Mop sama sekali tidak pernah mendengar rumor aneh-aneh tentang misteri rakyat. Dia pun membasmi hantu penyeret ini dengan kekuatan psikisnya hingga tidak bersisa. Beberapa saat kemudian, Shinra berterima kasih pada Reigen karena telah mendapatkan pengalaman yang cukup berharga. Untuk saat ini, dia akan ke kantor polisi untuk memberikan keterangan mengenai si maniak aneh berjas hujan. Beberapa hari kemudian, Reigen telah menyelesaikan pembuatan halaman situs web kantor untuk menunjang pekerjaannya. Dan tanpa diduga, laman tersebut benar-benar ramai dikunjungi oleh masyarakat. Tentunya mulai sekarang, muncul banyak sekali permintaan jasa pada Reigen yang berkutat seputar pemurnian hantu atau semacamnya. Mulai dari permintaan mengutuk orang, hingga penyelidikan tentang fenomena aneh yang dicurigai adalah ulah dari seorang penguntit maniak.
Reagan pun didatangi oleh 3 orang klien yang meminta jasa pendampingan untuk dokumentasi di tempat angker. Bagi Reagan, permintaan pelanggan adalah prioritas utama yang harus dipenuhi. Jadi mau tidak mau, dia mengantarkan 3 orang kliennya ke tempat aneh untuk pengambilan beberapa foto dokumentasi. Malam itu juga, semuanya telah sampai di sebuah reruntuhan bangunan yang terkesan begitu angker. Reagan pun membantu pengambilan dokumentasi dengan background rumah bangunan rusak. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia pun meminta bayaran atas jasanya. Namun sayang, ketiga kliennya malah marah dan menuduhnya telah menipu karena tidak melakukan apapun. Reagan dan Mob pun hanya bisa pasrah ketika mereka tidak mendapatkan bayaran dan ditinggalkan begitu saja di TKP. Pada keesokan harinya, ketiga klien yang kemarin datang kembali ke kantor Reagan untuk meminta pertolongan. Ternyata mereka sangat ketakutan ketika mendapati hasil foto kemarin muncul hantu bocah yang menampakkan diri. Mereka pun bersedia membayar berapapun agar Reagan mau membasmi roh tersebut. Sekali lagi, Reagan pun mau tidak mau harus menuruti permintaan pelanggannya karena kepuasan pelanggan adalah nomor 1. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi angker kemarin. Reagan pun langsung memerintahkan Mob untuk membasmi hantu di hadapannya. Ketika Mob hendak melakukan pembasmian, tiba-tiba saja hantu tersebut meminta untuk tidak dibasmi. Pada intinya, mereka tidak mengganggu orang dan hanya ingin hidup damai saja. Ekupu mencoba memanas-manasi roh tersebut untuk menyerang. Namun si roh ini benar-benar tidak bisa melakukannya. Hal ini menunjukkan kalau roh tersebut memang bukanlah roh yang jahat. Fakta ini pun membuat Mob semakin gusar. Sementara para kliennya tidak mau tahu dan menginginkan agar hantu tersebut tetap dibasmi. Reagan pun terpaksa memprioritaskan keinginan pelanggan tanpa memikirkan perasaan Mob. Namun dia langsung sadar kalau Mob tidak bisa dipaksa seperti itu. Dia pun menebar garam pada kliennya dan mengatakan kalau proses pembasmian roh telah selesai. Ketiga kliennya pun nurut saja karena pada dasarnya mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya telah terjadi. Sekembalinya ke rumah, Mob terus berusaha untuk memikirkan apa saja yang telah terjadi selama beberapa hari ini. Namun karena sangat kelelahan, dia pun langsung tidur begitu saja. Pada suatu hari, Reagan mendapatkan sebuah pekerjaan besar yang cukup menjanjikan. Di hari itu juga, dia dan Mob langsung berangkat ke TKP dengan menaiki sebuah kereta cepat. Reagan sangat tercengang ketika mendapati rumah si pemberi pekerjaan yang sangat besar. Reagan dan Mob pun langsung masuk ke dalam rumah, dan di sana mereka bertemu dengan banyak esper yang ternyata juga dipanggil oleh sang konglomerat seperti layaknya Reagan. Tanpa diduga, Reagan dan Mob kembali berjumpa dengan Shinra Bansomaru. Shinra terlihat sedang bersama asosiasi spiritualnya yang diketuai oleh Jodo Kirin. Semua orang langsung ketakutan ketika melihat sosok Jodo yang terkenal dengan reputasinya sebagai dukun sakti. Sesaat kemudian, keluarlah Asagiri Masashi, si konglomerat yang mengundang semua orang. Tanpa basa-basi, Masashi meminta pada semua tamu undangan untuk menyelamatkan nyawa putrinya yang bernama Asagiri Minori. Saat ini Minori ditempatkan di dalam sebuah ruangan khusus dengan kaca satu arah. Selain itu, tangan dan kaki Minori juga diborgol tanpa alasan yang begitu jelas. Pak Masashi menambahkan kalau dulunya dia sama sekali tidak percaya dengan keberadaan roh ataupun hantu. Namun kondisi itu berubah ketika banyak konselor dan psikiater yang tidak berhasil menangani kondisi Minori. Yang jelas, saat ini putrinya tengah dirasuki oleh roh yang sangat jahat. Pak Masashi pun meminta agar para esper di tempat ini bisa mengusir roh jahat tersebut di tubuh Minori. Dia tidak peduli dengan duit, dan dia akan memberikan hadiah istimewa bagi siapapun yang bisa menyelamatkan putrinya. Mendengar imbalan yang besar, Reagan pun langsung maju dan ingin segera membereskan masalah Masashi dengan cepat. Namun semua orang langsung ricuh dan menghentikannya. Masashi pun menyarankan pada semuanya agar melakukan suit batu kertas gunting untuk menentukan siapa orang pertama yang akan mengobati Minori. Disinilah Reagan berhasil mengalahkan semua orang dengan salah satu trik liciknya. Dia pun melenggang puas dan mulai memasuki kamar Minori. Di dalam kamar, Reagan melihat kalau Minori nampak seperti gadis normal pada umumnya. Hanya saja, dia mengatakan kalau bapaknya suka menyiksa hingga mengikatnya di atas tempat tidur. Selain itu, Minori meminta Reagan untuk tidak 100% percaya pada bapaknya. Gadis ini pun menangis dan meratapi nasibnya
yang entah sampai kapan akan hidup terkurung seperti ini. Minori meminta Reigen untuk melepaskan borgol yang mengekangnya, namun si Reigen menolak dengan halus dan berkata kalau dia akan meminta izin dulu pada Pak Masashi. Sekeluarnya dari kamar Minori, Reigen menjelaskan kalau Minori memang telah kerasukan. Dia pun menjelaskan dengan detail beberapa keanehan yang ditemuinya selama berkomunikasi dengan Minori. Saat itulah Reigen sangat kaget karena Minori langsung memecahkan kaca dan menunjukkan sifat aslinya. Setan yang telah merasuki Minori pun menantang semua Esper untuk mengeluarkannya dari tubuh gadis malang tersebut. Ekubo pun langsung ketakutan, serta meminta Reigen dan Mob untuk mundur dari pekerjaan ini selagi masih ada kesempatan. Dia pun menjelaskan tentang seseorang yang bernama Mogami Keiji, di mana pada 40 tahun yang lalu, Mogami adalah Esper terkenal yang sering tampil di TV. Namun ketenarannya tidak dapat menyelamatkan ibunya yang sakit keras. Disitulah Mogami mulai menunjukkan sisi lainnya, di mana dia sangat senang menggunakan kekuatannya untuk membunuh. Suatu ketika, dia muncul di sebuah bangunan kosong untuk membasmi Ekubo. Walau Ekubo telah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun dia tetap kalah dan dihancurkan. Untungnya dia sempat kabur ketika Mogami lengah karena terlalu banyak menyerap kekuatan gaib. Ekubo pun menjelaskan pada Reigen kalau roh yang merasuki Minori adalah Mogami Keiji, sang Esper terkuat. Minori yang kesurupan mulai melepas borgol yang mengekangnya dengan sangat mudah. Bahkan si Mogami merasuki si Jodo Kirin yang tadinya berusaha menyerang tubuh Minori dengan kekuatan lemahnya. Reigen pun bergerak cepat dan melepaskan tendangan lututnya hingga membuat si Jodo pingsan di tempat. Mogami pun jadi naik pitam dan mencekik Reigen. Selain itu, dia juga menikam tubuh Pak Masashi hingga tidak sadarkan diri. Semua orang pun langsung panik dan berhamburan ketika melihat kengerian yang ditunjukkan oleh si Mogami. Tentu saja situasi genting ini memaksa Mob untuk segera bertindak. Dia lantas menghentikan tubuh Minori dengan kekuatan telekinesisnya. Mogami pun kini mengetahui kalau Mob juga memiliki kekuatan telekinesis. Tekanan kekuatan Mogami sangat luar biasa, namun si Mob tidak gentar dan tetap memaksa Mogami untuk keluar dari tubuh Minori. Sayangnya ledakan kekuatan Mob tidak sebanding dengan Mogami. Si Mogami pun semakin beringas dan membantai semua orang di hadapannya. Saat itulah, si Mob memiliki ide gila, yaitu masuk ke dalam tubuh Minori dan memaksa si Mogami keluar dari sana. Mob lantas meminta Ekubo untuk merasuki dan melindungi tubuhnya untuk sebentar saja. Rencana pun berjalan lancar, dan si Mob berhasil masuk ke dalam tubuh Minori. Di dalam sana, Mob disambut dengan hangat oleh Mogami. Namun dengan polosnya, si Mob meminta agar Mogami keluar dari tubuh Minori. Mereka berdua pun bertarung, dan Mob berhasil membuat tubuh Mogami hancur berantakan. Sayangnya, Mogami masih baik-baik saja dan membalik keadaan dengan menghajar Mob hingga tidak berdaya. Entah mengapa, untuk saat ini si Mob tidak bisa menggunakan kekuatannya. Dia pun semakin tidak berdaya ketika Mogami mulai menginjak dan menghancurkannya. Si Mogami terus berceramah tentang kekuatan sejati para Esper, di mana penderitaan akan membuat energi psikis seseorang semakin kuat. Mogami pun merasuk ke dalam alam bawah sadar Mob dan mengukir kisah baru tentang kehidupan si Mob tanpa kekuatan psikisnya. Shin pun berpindah di alam paralel. Kala itu diceritakan kalau Asagiri Minori adalah anak pindahan sekolah lain yang satu kelas dengan Mob. Minori pun bisa bergaul dengan yang lainnya, walau hanya mengandalkan kekayaan bapaknya. Sementara si Mob benar-benar sangat lembek dan dikucilkan. Seorang guru di kelas pun menampar dan memberi Mob hukuman karena dia tidak memahami tentang penjelasan sang guru. Ketika pulang, si Mob dihajar habis-habisan oleh berandalan SMA. Bahkan Shiritsu nampak cuek dan seperti orang asing yang sama sekali tidak mau membantunya. Kehidupan buruk Mob pun terus berjalan. Dia selalu dibully Minori dan tidak pernah bisa melakukan perlawanan sekalipun. Tidak terasa sudah 6 bulan, si Mob hidup di dalam dunia paralel buatan Mogami. Setiap hari, dia selalu mengalami kecemasan, takut dan marah. Si Mogami pun selalu menjejali Mob dengan berbagai hal negatif. Hal ini terus dilakukan agar nantinya si Mob lebih memahami perasaan Mogami. Suatu hari, Minori dan teman-temannya kembali membuli dan menghajar Mob habis-habisan. Saat itulah tiba-tiba ledakan amarah Mob memuncak. Dia berhasil membangkitkan kekuatan psikisnya dan melakukan perlawanan. Saat Mob mulai kesetanan, tiba-tiba Ekubo datang dan menyadarkannya dengan sebuah pukulan keras. Mob pun kembali sadar
Sementara si Mogami sangat kecewa karena rencananya gagal. Kali ini, si mob tidak akan lari dan benar-benar serius untuk melawan Mogami. Mogami pun menyerang mob dengan menggabungkan seluruh roh di alam paralel ini. Serangan roh yang begitu banyak mulai membuat mob cukup kewalahan. Pun demikian, si mob tidak pernah menyerah sedikit pun. Kekuatannya pun meledak 100% ketika dia berusaha menyelamatkan orang lain. Semua serangan Mogami pun tidak berguna di hadapan mob. Mogami pun jadi bingung, karena mob bukanlah orang yang tadinya bisa dikendalikannya. Pertarungan pun terus berlangsung dengan sangat sengit, hingga membuat seisi kota hancur berantakan. Akhirnya, ledakan besar dari perasaan positif mob 100% mampu melenyapkan roh Mogami. Namun muncul masalah baru, di mana semua roh jahat yang selama ini tersimpan di dalam tubuh Mogami mulai keluar dan menyerang mob. Saking banyak dan kuatnya roh jahat tersebut, membuat si mob sangat kewalahan, padahal dia dalam kondisi 100%. Ketika mob hampir dikalahkan, ledakan sosok anonimitasnya muncul dan menghancurkan semua roh jahat yang ada di dalam tubuh Minori. Sesaat kemudian, mob pun sadar dari pingsannya. Reigen agak khawatir, namun dia sangat bangga dengan pencapaian mob. Sementara itu, roh Mogami keluar dari dalam tubuh Minori. Saat itulah Matsuo langsung menangkap roh Mogami. Dia berterima kasih karena tidak menyangka telah mendapatkan sosok roh esper terkuat. Tak berselang lama, si Minori sadar dari pingsannya. Dia berterima kasih sekaligus meminta maaf pada mob atas segala tindakan buruknya di dunia paralel. Namun si mob justru berterima kasih pada Minori dan Mogami yang telah memberinya pelajaran penting bahwa setiap orang bisa berubah. Minori pun hanya bisa menangis dan sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hari-hari pun terus berjalan apa adanya, dan kehidupan mob juga semakin berkualitas. Teman-temannya nampak begitu baik dan peduli padanya. Bahkan Musashi percaya kalau mob nantinya akan menjadi orang yang melampauinya. Di suatu siang, mob dan semua teman-teman klubnya makan bersama. Suasana pun begitu hangat, dan mob benar-benar merasa sangat nyaman di dekat teman-temannya. Namun tiba-tiba Reigen menelpon dan memintanya untuk melakukan pembasmian roh. Dengan tertekan, mob pun langsung menolak permintaan Reigen. Si Reigen pun lantas mencecar mob dan tetap memaksanya untuk segera datang. Dia juga tidak memberikan kesempatan pada mob untuk memberikan penjelasan dan langsung menutup teleponnya begitu saja. Keegoisan Reigen pada akhirnya membuat si mob terdiam. Mob pun meminta maaf pada teman-temannya dan berpamitan untuk bekerja. Sesampainya di TKP, si mob pun langsung melakukan pembasmian roh dengan cepat. Dan ketika hendak pulang, mob berkata pada Reigen kalau dia memiliki kehidupan pribadinya sendiri. Dia tidak mau kalau tiba-tiba Reigen memanggilnya untuk bekerja. Disinilah Reigen menceramahi mob untuk bersikap dewasa, supaya tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Sayangnya nasihat Reigen nampaknya menyudutkan, hingga membuat mob harus membela diri dan teman-temannya. Reigen pun kesal, karena mob telah membangkangnya untuk pertama kali. Parahnya, esok harinya si mob tidak masuk kerja. Kondisi ini pun membuat Reigen bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada muridnya tersebut. Namun dia tidak ambil pusing, karena mob nantinya pasti akan kembali ke kantornya. Di sisi lain, mob mengutarakan pada Ritsu dan Ekubo kalau dia tidak ke tempat Reigen untuk sementara. Mob sadar kalau terus bergantung pada Reigen bukanlah hal yang baik. Shin pun kembali pada Reigen, di mana dia terus aktif untuk memberikan pelayanan prima pada semua kliennya. Reigen sangat menikmati pekerjaannya, dan dia sangat yakin kalau mob pasti menderita meninggalkannya. Sayangnya dugaannya salah. Dia sangat kaget ketika menemukan mob sedang asyik jalan-jalan santai bersama teman-temannya. Keesokan harinya, Reigen sadar kalau dirinya lah yang kesepian tanpa mob. Pun demikian, Reigen mengalami perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Dia terus bekerja tanpa mengenal waktu hingga mengabaikan kesehatannya. Popularitas agensinya pun semakin melejit hingga dia ditawari untuk tampil di acara TV nasional. Seminggu kemudian, dia pun tampil secara live di TV bersama si Jodo Kirin. Tanpa diduga, Jodo sengaja mempromosikan Reigen dengan tujuan untuk menjebak dan mempermalukannya. Ternyata, si Jodo memiliki dendam kesumat pada Reigen, di mana sebelumnya Reigen telah menendangnya hingga pingsan di rumah Pak Masashi. Seorang pembawa acara yang bernama Ebihara Moriso membuka acara TV dengan penuh semangat.
Dia pun langsung memperkenalkan Jodokirin yang sudah terkenal dan sangat ahli di bidang pengusiran hantu atau semacamnya. Setelah itu, Morizo memperkenalkan Reigen Arataka, seorang esper pendatang baru yang sedang naik daun. Semua orang pun kagum ketika Reigen mengatakan kalau dirinya berhasil mengalahkan hantu penyeret yang merupakan mitos dan sangat ditakuti oleh masyarakat. Setelah itu, seorang bocah yang kerasukan setan dimasukkan ke dalam studio. Bocah ini pun diikat dengan kencang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya, si Jodokirin atau Reigen diharapkan bisa membasmi setan di dalam tubuh bocah tersebut dan disiarkan secara live. Disinilah Jodo tidak mau melakukan pembasmian hantu, dan dia menyerahkan tugas tersebut pada Reigen agar nantinya si Reigen semakin dikenal. Reigen pun sangat terkejut, namun dia langsung menerima ketika si Jodo bilang kalau nantinya semuanya dijalankan sesuai dengan arahan naskah. Reigen yakin kalau semuanya telah diatur sesuai keinginan penulis naskah. Dia hanya perlu akting secara asal, dan siaran live pun akhirnya selesai. Seperti biasa, Reigen mulai menebarkan jurus garamnya, hingga membuat si bocah mengerang kesakitan. Reigen pun semakin bersemangat ketika melihat reaksi dan akting si bocah yang nampak meyakinkan. Dia kembali mengeluarkan berbagai jurusnya untuk segera menyelesaikan tugasnya. Sayangnya, sudah 30 menit berlalu sejak pembasmian setan dilakukan dan Reigen masih belum berhasil menyelesaikan tugasnya. Dia sangat bingung karena semua jurus pamungkasnya telah digunakan. Morizo pun lantas memberikan kesempatan pada Jodokirin untuk menggantikan Reigen dalam prosesi pembasmian hantu. Disinilah Reigen kaget dan sadar kalau selama ini dia telah dijebak untuk dipermalukan. Si Jodo pun langsung turun tangan dan tidak melakukan apa-apa. Dia mengungkapkan kalau bocah tersebut tidak sedang kerasukan setan sama sekali. Sedetik kemudian, Morizo langsung membenarkan pernyataan Jodo. Dia mengungkapkan kalau bocah ini hanya berakting saja. Salah seorang komentator pun bertanya, mengapa Reigen melakukan prosesi pembasmian setan padahal setannya tidak ada. Reigen mulai berkeringat dingin dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia juga semakin tidak bisa mengelak ketika Morizo dan Jodo meragukan kekuatan psikisnya. Alhasil, Reigen pun menjadi bahan tertawaan seisi studio ketika dia menjawab pertanyaan jebakan Jodo dengan nada gemetaran dan tertekan. Keesokan harinya, kisah Reigen jadi viral di semua media sosial, dan saat ini dia lebih dikenal dengan nama si esper penipu. Beberapa hari pun berlalu, dan Reigen mulai bisa menerima musibah yang menimpanya. Sore itu kontrakannya didatangi oleh banyak wartawan, dan dia langsung kabur menghindari kejaran para pencari berita tersebut. Namun dia langsung berhenti ketika para wartawan menawarinya konferensi pers untuk menjelaskan kejadian live sebelumnya. Singkat cerita, Reigen pun hadir di atas konferensi pers yang disiarkan secara live juga. Dia berusaha tenang, walau semua kamera wartawan menyorotnya. Saat itu Reigen bertanya, apa yang telah dilakukan para wartawan di tempat ini? Tentu saja semua wartawan langsung marah-marah karena merasa tidak dihargai. Reigen pun akhirnya menanggapi semua pertanyaan wartawan dengan jawaban yang cukup logis. Namun dia tiba-tiba diam ketika seorang wartawan bertanya tentang masa lalunya, khususnya mengapa Reigen memutuskan terjun ke bisnis esper. Si Reigen pun langsung terdiam dan memilih tidak menanggapi pertanyaan tersebut. Saat itulah dia kembali mengingat tentang pertemuan pertamanya dengan Mob, seorang bocah spesial yang telah mengubah jalan hidupnya. Dia pun menyesal karena selama ini selalu memanfaatkan Mob. Ditambah lagi sebelumnya dia telah berkata jahat pada Mob tentang teman-temannya. Di depan sorotan kamera, Reigen berkata kalau Mob telah beranjak dewasa. Tentu saja para wartawan kembali geram karena jawaban itu tidak ada korelasinya dengan pertanyaan yang ditujukan padanya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba terjadi gempa yang luar biasa. Para wartawan langsung bingung dan ketakutan ketika peralatan kamera mereka melayang-layang di udara. Mereka pun meminta Reigen untuk melakukan sesuatu dan menghentikan gempa tersebut. Walaupun awalnya bingung, namun si Reigen hanya bisa tersenyum melihat fenomena gempa aneh di hadapannya. Dia pun bangkit dari tempat duduknya untuk menutup konferensi pers dan berpamitan pulang. Di dalam perjalanan pulang, Reigen pun bertemu dengan Mob. Reigen bertanya, apakah Mob mengetahui identitas aslinya? Si Mob pun menjawab kalau sedari awal dia sudah tahu kalau gurunya itu adalah orang yang sangat baik.
Jawaban Mob benar-benar menenangkan, hingga membuat Reagan sangat sedih dan terharu. Hari-hari pun terus berlalu, dan dalam 10 hari lagi, sekolahnya Mob akan mengadakan lomba maraton tahunan yang nantinya akan diikuti oleh para siswa. Dikarenakan tahun depan Mob akan mengikuti ujian masuk SMA, maka mau tidak mau dia harus mengikuti lomba maraton dalam 10 hari lagi. Dia pun berencana untuk nembak Tsubomi ketika masuk ke dalam urutan 10 besar. Parahnya, tahun lalu saja Mob hanya mampu masuk ke dalam urutan 10 besar terbawah, yaitu urutan 291 dari total peserta 300 orang. Untungnya klub Bodi Kekar selalu percaya dan mendukungnya 100%. Mob pun mulai berlatih lari didampingi oleh gurunya. Selain itu, dia juga tidak pernah absen untuk menempa diri bersama dengan teman-teman klub Bodi Kekarnya. Tidak terasa waktu lomba maraton telah tiba. Semua siswa nampak berkumpul dan bersiap-siap mengikuti lomba maraton. Musashi dan semua member klub Bodi Kekar selalu memberi Mob semangat untuk menyelesaikan lomba. Tentu saja Mob langsung bersemangat dan akan mempersembahkan hasil yang terbaik. Lomba pun dimulai. Mob sudah langsung jatuh saja hingga kakinya berdarah. Pun demikian, dia tetap bangkit dan melanjutkan lombanya. Walau tertatih-tatih, Mob terus berusaha lari dengan segenap kemampuannya. Dia juga tidak memperdulikan Ekubo yang berniat merasukinya agar finish di urutan 10 besar. Si Mob pun terus berlari tanpa menyerah, walau nafasnya sudah sangat berat. Suasana pun tiba-tiba jadi gelap dan Mob menemukan dirinya di ruangan UKS sekolah. Mob pun sadar kalau kali ini dia sama sekali tidak berhasil menyelesaikan lombanya hingga garis finish. Di sisi lain, Ritsu dan kedua orang tuanya sedang bersiap-siap menunggu kedatangan Mob ke rumah. Saat itu sang ibu tengah menyiapkan makan malam bersama, dan dia sangat bangga pada Mob yang telah berusaha untuk jadi yang terbaik. Sesaat kemudian, mereka kedatangan tamu tidak diundang yang ternyata adalah Sou Suzuki. Ritsu pun jadi panik dan meminta ibunya untuk tidak keluar rumah. Suasana pun makin tidak menentu ketika Sou menunjukkan mimik wajah mengerikannya di hadapan Ritsu. Shin pun berpindah pada Mob yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Dari kejauhan, dia melihat sebuah asap hitam yang cukup pekat. Mob pun sangat kaget ketika menyadari kalau asap hitam tersebut adalah rumahnya yang terbakar hebat. Dia pun masuk ke dalam rumah begitu saja dan tidak peduli dengan kobaran api yang sangat panas. Dia terus berusaha menenangkan diri dan berpikiran positif kalau keluarganya pasti baik-baik saja. Beberapa pintu kamar dibukanya dan dia masih belum menemukan satupun keluarganya. Ekubo mengungkapkan kalau di depan rumah ada tanda perkelahian. Setan hijau ini pun yakin kalau ada seseorang yang memaksa masuk ke dalam rumah. Mob pun terus bergerak dan mencari petunjuk, namun dia sangat terkejut ketika menemukan jasad terbakar di dalam kamar sebelah. Ekubo pun langsung berteriak dan meminta Mob untuk menutup matanya. Di saat itu juga, emosi Mob langsung meledak-ledak hingga perlahan-lahan memunculkan sosok anonimitasnya. Ekubo tetap berusaha menenangkan Mob karena dia yakin kalau jasad tersebut adalah jasad palsu atau boneka yang menyerupai manusia. Ekubo yakin ada esper lain yang sengaja memperdaya Mob. Si Mob lantas melepaskan kekuatan radarnya dan dia berhasil menemukan dalang di balik pembakaran rumahnya. Dia pun menangis dan berterima kasih pada Ekubo karena sedari tadi terus menenangkannya. Tanpa sadar, emosi Mob telah mencapai 100% penuh. Dia pun melesat dan menghentikan dua lelaki aneh yang tega membakar rumahnya. Setelah melihat sosok Mob, dua lelaki ini pun sadar kalau bocah di depannya adalah target utama. Seorang lelaki berambut jabrik langsung maju dan menyengat Mob dengan kekuatan listriknya. Namun si Mob langsung mengcounter dan melemparkannya ke udara hingga menabrak gedung pencakar langit. Setelah itu, Pak Gundul berbadan kekar melepaskan pukulannya hingga membuat si Mob sedikit terhempas mundur. Ketika Pak Gundul kuar-kuar akan kehebatan kekuatannya, tiba-tiba saja si Mob langsung menyerang dan membantainya hingga tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, Koyama dan Sakurai tiba-tiba datang untuk menjemput Mob dengan mengendarai sebuah mobil. Mob pun dibawa ke sebuah tempat tersembunyi di mana Reigen dan beberapa mantan anggota Sume telah berkumpul untuk menunggunya. Reigen pun langsung menenangkan Mob dan dia yakin kalau keluarga Mob pasti baik-baik saja. Si Mob pun langsung pingsan setelah mendengarkan pernyataan Reigen yang cukup beralasan. Beberapa saat kemudian, para mantan anggota Sume Divisi 7 saling mengungkapkan alasan mengapa mereka bergabung dengan Reigen.
Pada intinya, mereka semua sadar akan kebodohannya selama ini. Mereka pun memulai kehidupan baru dan belajar agar kekuatan psikisnya bisa berguna untuk masyarakat. Sayangnya Sume tidak akan mengampuni para pengkhianat. Jadi cepat atau lambat, suatu hari nanti Sume pasti akan datang dan membunuh mereka. Di tempat lain, ketua Sume yang bernama Toichiro Suzuki tengah mengadakan pidato di depan ratusan membernya. Toichiro mengungkapkan kalau Sume akan menyatakan perang pada dunia. Di saat yang sama, seorang esper bernama Hattori mengerahkan kekuatannya untuk membuat Toichiro live dan disaksikan oleh masyarakat luas. Saat itulah Toichiro menyampaikan kalau Sume akan melakukan revolusi dan menghancurkan negara ini terlebih dahulu. Sementara itu, So marah-marah setelah melihat siaran live bapaknya di TV. Dia sangat berambisi untuk menghentikan tindakan gila bapaknya. Dengan emosi, dia mengajak Ritsu untuk ikut serta menghentikan Sume. Disinilah diketahui kalau ternyata Ritsu dan kedua orang tuanya masih dalam keadaan aman. Kedatangan Shou kala itu adalah untuk mengamankan keluarga Kageyama. Di sisi lain, member Sume luar negeri yang bernama Joseph berencana untuk melakukan pemberontakan pada organisasi. Para bawahan Joseph pun mulai mendatangi semua pimpinan divisi Sume dan menghancurkannya. Sementara itu, Joseph sendiri yang akan menghadapi Toichiro. Disinilah diketahui kalau Joseph adalah utusan pemerintah yang bertugas untuk menghentikan Sume. Sayangnya, semua bawahan Joseph telah dibantai habis-habisan oleh pasukan Sume yang bernama Gojo. Toichiro memastikan kalau Sume tidak terkalahkan selama ada dirinya dan member Gojo. Joseph pun harus menerima kekalahan telak ketika dia dihempaskan oleh kekuatan dahsyat dari salah seorang member Gojo yang bernama Serizawa. Shin pun memperlihatkan sosok Shimazaki, salah satu member Gojo yang hendak menculik Perdana Menteri Abe Hiroshi. Semua agen elit negara pun turun tangan untuk menghentikan Shimazaki. Sayangnya, semua agen tidak ada yang mampu membereskan Shimazaki. Shimazaki memang buta, namun dia bisa memprediksi pergerakan lawan. Selain itu, Shimazaki juga membuat semua tembakan peluru para agen tidak berguna di hadapannya. Shimazaki pun mengungkapkan kalau kekuatan sejatinya adalah teleportasi. Dengan gerakan super cepat, dia memindahkan Pak Hiroshi ke tempat antah berantah dengan tujuan untuk menyanderanya. Saat itulah si Teru datang untuk menyelamatkan Pak Hiroshi. Teru dan Shimazaki pun akhirnya bertarung dengan cukup sengit. Walau telah mengerahkan segenap kekuatannya, namun Teru tetap tersudut dan dia terus kehilangan sosok Shimazaki. Untuk itulah dia melipat gandakan lapisan penghalang miliknya dengan harapan kalau Shimazaki tidak dapat menyentuhnya. Parahnya, ternyata Shimazaki telah masuk ke dalam penghalang Teru. Shimazaki pun melepaskan pukulan kuatnya ke perut Teru hingga membuat semua lapisan penghalangnya hancur berantakan. Si Teru pun benar-benar kalah telak dan pada akhirnya Shimazaki tetap berhasil menyandera Pak Perdana Menteri. Kabar tentang penculikan Perdana Menteri disiarkan secara luas di TV nasional. Teru pun mengungkapkan pada teman-temannya kalau penculiknya adalah seorang teleporter yang memiliki kemampuan untuk berpindah ruang. Parahnya, dia juga bisa menebak arah pergerakan lawan, hingga membuat si Teru benar-benar sangat kewalahan. Teru sebenarnya cukup percaya diri dan yakin bisa mengalahkan siapapun. Namun untuk saat ini, dia agak tidak yakin dengan kemampuannya sendiri. Di saat yang sama, pasukan khusus anti-teroris telah bersiaga untuk menggerebek organisasi Sume di dalam gedung Chomi Tower. Pasukan khusus ini pun dihadang oleh ratusan prajurit Sume yang memiliki kekuatan cukup besar. Prajurit Sume mulai melepaskan kekuatan psikisnya dan menghancurkan gedung-gedung besar di sekitaran Chomi Tower. Akibatnya, pasukan khusus pemerintah ini terpaksa mundur karena banyak sekali bangunan yang ambruk dan kondisinya amburadul tidak karuan. Melihat bencana ini, si Reigen malah santai makan tanpa memperdulikan ketegangan yang lainnya. Si Reigen mengungkapkan beberapa alasan yang cukup logis, di mana dia akan menyerahkan semuanya pada pihak kepolisian dan militer. Namun si Reigen berubah pikiran ketika klaim asuransinya ditolak oleh perusahaan tertentu. Dengan semangat, Reigen akan memimpin pertarungan melawan Sume dengan beberapa strategi khusus. Melihat hal ini, Teru yang tadinya pesimis kini mulai bangkit dan ikut bersemangat. Strategi penyerangan pun dimulai. Tim Teru mulai menerbangkan beberapa mobil polisi tanpa penumpang sebagai umpan. Beberapa pasukan Sume yang menyadari mobil tersebut mulai meledakkannya. Disinilah strategi berjalan.
di mana mobil tadi akan memberikan waktu pada tim yang lainnya untuk menyusup ke dalam markas musuh. Sementara itu, Reigen dan Mob telah tertangkap basah oleh 3 orang pasukan Sumi Pusat. Untungnya dengan cepat, Reigen berhasil melumpuhkan ketiga orang tersebut dengan spray milik Sakurai. Tapi masalah baru muncul, di mana saat itu member Gojo yang bernama Shibata muncul dan mengajaknya untuk berduel. Reigen pun langsung menyemprotkan spraynya ke muka Shibata hingga lelaki kekar tersebut langsung ambruk. Namun sedetik kemudian Shibata bangkit dan merobek bajunya hingga terlihatlah otot-otot tubuhnya yang cukup besar. Untungnya si Reigen berhasil menghindari pukulan kuat Shibata, walau sayangnya Mob terjatuh dari gendongannya. Lagi-lagi Reigen kembali menyemprotkan spraynya dan meminta Shibata untuk tidur saja. Hal ini malah membuat Shibata semakin ngamuk dan tidak bisa mengendalikan diri. Si Reigen pun langsung kabur dengan harapan Shibata mengejarnya. Tanpa diduga, Shibata malah mengincar Mob yang masih tidak sadarkan diri. Ketika Shibata hendak melepaskan tinjunya pada Mob, untungnya si Ekubo tanggap dan merasuki Mob. Dia pun melepaskan berbagai kombinasi serangan ke Shibata, walau serangan tersebut tidak berguna. Tubuh Mob pun langsung jadi sasaran empuk Shibata. Saat itulah Ekubo sadar kalau dia tidak akan mungkin menang melawan Shibata. Untuk itulah dia langsung kabur demi menyelamatkan tubuh Mob. Namun Shibata terus mengejar Ekubo dan memukulnya dengan keras hingga Ekubo terlepas dari tubuh Mob. Ekubo benar-benar panik ketika menyadari si Mob telah terhempas jauh ke langit. Untungnya ada Musashi dan beberapa member klub bodi kekar yang menangkap si Mob. Mereka sebenarnya sangat bingung mengapa Mob tiba-tiba jatuh dari langit. Sesaat kemudian, Shibata datang dan membantai Musashi dengan sekali serang. Semua member pun jadi marah dan menyerang Shibata dengan brutal. Namun sayang, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan Shibata. Ketika Shibata hendak menginjakkan kakinya pada Mob, untungnya Musashi segera melindungi Mob dengan mengorbankan punggungnya. Dia tidak akan membiarkan Shibata menyentuh Mob apapun yang terjadi. Saat itulah Ekubo merasuki Musashi dan memaksimalkan penggunaan ototnya hingga 100%. Musashi yang telah kerasukan benar-benar sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Shibata. Dia berhasil memojokkan Shibata dengan kekuatan ototnya yang dilatih setiap hari. Shibata pun akhirnya dikalahkan dengan telak dan otot di tubuhnya mulai menyusut. Pun demikian, Shibata masih bangkit dan berusaha menyerang semua member klub bodi kekar. Untungnya saat itu Mob telah sadar dan membuat Shibata nyungsep ke tanah. Sementara itu, Sou dan Ritsu telah sampai di depan Chomi Tower. Mereka pun langsung dihadang oleh Shimazaki. Ritsu pun sadar kalau Shimazaki adalah musuh yang sangat kuat. Saat ini, Ritsu akan menahan Shimazaki dan dia meminta Sou untuk terus maju. Sesuai dugaan, Ritsu benar-benar dibuat bulan-bulanan oleh Shimazaki. Perbedaan kekuatan mereka begitu jauh, bagaikan langit dan bumi. Shimazaki merupakan musuh yang sangat sulit dihadapi. Dia bisa melepaskan serangan telak pada musuhnya. Selain itu, dia juga bisa memprediksi semua serangan lawan dengan mudah dan menghindarinya. Intinya, Shimazaki adalah sosok yang tidak pernah terkena serangan musuh sekalipun. Di waktu yang sama, Sou terus berlari ke puncak tower. Di tengah jalan dia dihadang oleh Hattori. Tanpa kata, Sou bergerak cepat dan membelakangi Hattori. Saat itu dia pun melepaskan bantingan ke belakang hingga membuat si Hattori KO dalam sekejap. Sou pun masih terus berlari dan berlari untuk membuka mata kebenaran pada sang bapak. Di sisi lain, Mob telah sampai di kota. Dia pun bertemu dengan beberapa pasukan Sume yang dipimpin oleh member Gojo yang bernama Minegishi. Tanpa banyak bicara, Minegishi langsung menyerang Mob dengan kekuatan manipulasi tumbuhannya. Serangan tumbuhan Minegishi lumayan menyulitkan Mob, apalagi saat itu para pasukan Sume ikut membantu Minegishi untuk melenyapkan Mob. Kembali ke Ritsu, Shimazaki nampaknya mengakui kekuatan Ritsu. Dia pun mengajak Ritsu untuk bergabung ke dalam organisasi Sume. Tentu saja Ritsu menolaknya mentah-mentah dan terus menyerang Shimazaki dengan sisa-sisa kekuatannya. Shimazaki pun kecewa dan dia sadar kalau Ritsu tidak cocok masuk ke dalam Sume. Ketika Shimazaki hendak membunuh Ritsu, saat itulah sebuah manhole terlempar di kepalanya. Ternyata, semua member Kizu telah datang untuk mengeroyok Shimazaki. Teru yang ikut bergabung mengungkapkan kalau Shimazaki dikeroyok, mungkin saja dia akan mencapai batasnya. Dengan penuh keyakinan, kali ini Teru akan membalaskan kekalahannya yang kemarin. Namun disinilah kengerian yang sebenarnya dimulai.
Kizu pun mulai menyerang Shimasaki habis-habisan, tapi semua serangan Kizu bisa dihindari dengan mudah oleh Shimasaki. Kizu selalu bekerja sama dan mengkombinasikan serangan mereka dengan cukup baik. Pun demikian, tidak ada satu serangan pun yang mengenai Shimasaki. Berapa kali pun mencoba, nampaknya semua serangan benar-benar tidak berguna. Shin pun beralih pada Mob yang masih sibuk bertarung melawan prajurit Tsume dan Minegishi. Tiba-tiba Shimatsuo datang dan membantu Mob dengan pasukan jinnya hingga membuat para prajurit Tsume berhamburan. Sayangnya, semua pasukan jin Matsuo harus tunduk dan mati di tangan Minegishi. Salah satu botol jin milik Matsuo pun terlempar ketika Minegishi menyerangnya. Botol aneh tersebut langsung dipecahkan oleh seorang prajurit Tsume, walau Matsuo telah memohon-mohon untuk tidak menghancurkannya. Di saat itulah, semua prajurit Tsume tiba-tiba tumbang. Ternyata sosok hantu Mogami telah menyerap semua aura kehidupan di sekelilingnya. Minegishi sendiri sangat takut dan panik melihat kengerian kekuatan Mogami. Dia pun menyerang Mogami dengan tumbuhannya, namun sayang tumbuhannya tidak merespon. Mogami pun mengambil alih kekuatan tumbuhan Minegishi dan mencengkeram Minegishi hingga dia ampun-ampun. Saat Mogami hendak meremukkan Minegishi, Shima pun langsung menghentikannya. Bagaimanapun juga, Minegishi perlu diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Mogami pun pada akhirnya melepaskan Minegishi dan memberikan wejangan penting pada Mob. Setelah itu dia menghilang dan lenyap, menyisakan tumbuhan besar yang mulai mati dan mengering. Tak berselang lama, Shou telah sampai di hadapan bapaknya. Toichiro pun mengingatkan agar Shou tidak menghalangi jalannya. Dia telah mempersiapkan revolusi ini dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun demikian, Shou tetap pada pendiriannya. Dia akan berusaha untuk menghentikan rencana busuk bapaknya dalam upayanya menguasai dunia. Dia pun berlari dan menyerang Toichiro secara frontal, namun dia dihalangi oleh barier kuat yang melindungi sang bapak. Saat itu juga, Shou memutuskan untuk melepaskan energi bom bermuatan tinggi yang dia simpan selama 3 bulan lebih. Serangan Shou memang lumayan kuat, namun bapaknya nampak tidak apa-apa setelah diselamatkan oleh Serizawa. Shou pun langsung kesal karena tidak berhasil menundukkan sang bapak. Disinilah sang bapak mulai menunjukkan tentang kengerian kekuatannya yang sangat tidak terbatas. Sementara itu, Teru mulai menemukan celah untuk mengalahkan Shimasaki. Saat itulah Shimasaki memutuskan untuk membunuh Teru terlebih dulu agar bocah tersebut tidak jadi ancaman baginya. Teru pun diajar habis-habisan dan tidak punya kesempatan untuk menyerang balik. Namun dia kembali bangkit ketika menyadari kalau serangan Shimasaki sangat monoton. Dan kali inilah member Kizu berhasil mendaratkan banyak serangan pada Shimasaki. Kondisi pun berbalik 180 derajat, dan Shimasaki pun jadi bulan-bulanan kombinasi serangan mematikan. Saat sudah benar-benar terpojok, Shimasaki mengaktifkan kekuatan mata batinnya dan menghajar balik semua lawan-lawannya. Kali ini dia benar-benar sangat serius untuk membantai semuanya. Namun dia langsung kaget ketika ada sosok Esper dengan kekuatan super besar yang mendatanginya. Dan ternyata, sosok tersebut adalah si Mob dengan mode serius. Shimasaki nampak senang dan akan menghadapi Mob secara langsung. Tapi dia malah terkena pukulan pertahanan dari Reigen dan langsung KO seketika. Shimasaki sangat terkejut karena tidak merasakan hawa keberadaan Reigen di dekatnya. Tentu saja karena Reigen sebenarnya bukanlah seorang Esper. Dia pun kebingungan dan menyimpulkan kalau Reigen adalah Esper kuat, apalagi di sampingnya ada Mob dengan kekuatan energi yang sangat tidak masuk akal. Setelah berpikir lama, akhirnya Shimasaki menyerah begitu saja. Sebenarnya dia tidak berambisi untuk menguasai dunia. Yang dia lakukan saat ini hanyalah membantu ambisi bos Toichiro saja. Tapi Mob sangat kesal saat mengetahui kalau Shimasaki sangat senang mengacau dan mengganggu kehidupan banyak orang. Shimasaki pun akhirnya memutuskan kabur karena ketakutan dan tidak ingin berurusan lagi dengan Mob. Setelah itu, semua aliansi telah berkumpul dan siap untuk bersama-sama menyerang bos terakhir di puncak gedung Chomi Tower. Saat itulah Mob langsung menghentikan semuanya. Mob sadar kalau semua teman-temannya telah terluka parah, jadi dia pun memutuskan untuk pergi sendirian. Untuk kali ini Mob tidak mau dibantu sama sekali, karena dia yakin kalau nantinya teman-temannya bakal jadi beban saja. Dia pun meminta maaf pada semuanya dan mulai maju melangkahkan kakinya memasuki bangunan Chomi Tower. Dalam perjalanan menuju lantai atas, Mob bertemu dan dihadang oleh Serizawa.
Dengan sopan, Serizawa meminta Mob untuk pulang dan tidak melangkahkan kakinya lebih jauh lagi. Serizawa juga memperbolehkan Yabe Hiroshi pulang, karena dia agak kasihan pada lelaki tua tersebut. Padahal dia sebenarnya tahu kalau Pak Hiroshi adalah sandranya. Serizawa pun kaget ketika mengetahui kalau Pak Hiroshi adalah seorang Perdana Menteri. Lebih parahnya lagi, Serizawa malah nggak paham kalau dirinya adalah seorang penjahat. Sebagai salah satu kawanan penjahat, Serizawa nampaknya terlalu bingung dengan tugasnya sendiri. Shimo pun mulai menjelaskan secara detail pada Serizawa, di mana dia dan komplotannya telah menyebabkan kehancuran kota dan seisinya. Namun Serizawa tetap tenang, karena Toichiro telah berkata padanya kalau semua orang telah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Disinilah diketahui kalau Toichiro telah menyelamatkan Serizawa dari lubang kehidupan yang sangat buruk. Cerita pun flashback 3 tahun yang lalu, di mana saat itu Serizawa telah mengurung dirinya di dalam kamar selama 15 tahun. Saat itu Toichiro datang membantu atas permintaan ibu Serizawa. Kondisi kamar Serizawa sangat kotor dan berantakan. Serizawa adalah seorang introvert yang membatasi dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain. Lebih tepatnya, dia tidak bisa berteman karena setiap orang merasa ngeri dengan kekuatan psikisnya. Pendekatan Toichiro nampaknya membuat Serizawa tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Dia pun mengempaskan beberapa barang dan menyerang Toichiro. Namun semua barang tersebut langsung dihentikan oleh Toichiro. Toichiro pun menjelaskan kalau dirinya adalah seorang esper juga. Dia pun lantas meminta Serizawa untuk bekerja padanya dan memberikannya sebuah payung agar Serizawa tidak merasa pusing ketika keluar dari kamarnya. Toichiro pun berjanji akan mengajari Serizawa cara untuk mengendalikan kekuatan psikisnya. Kembali ke masa kini, di mana Mob sangat tidak percaya dengan cerita Serizawa. Mob menilai kalau Serizawa hanya dimanfaatkan saja. Dia juga menegaskan kalau Serizawa telah salah memilih seorang panutan. Saat itulah Serizawa langsung menyerang Mob dengan payungnya dan membuat Mob terhempas menabrak kaca tower. Payung Serizawa menyimpan segudang energi psikis yang sangat besar. Serizawa sendiri mengakui selama payung tersebut di genggamannya, maka dia akan baik-baik saja. Sesaat kemudian, Mob pun berhasil melepaskan payung Serizawa dengan bantuan Ekubo. Seketika itu juga, Serizawa langsung menjerit dan meledakkan kekuatannya. Mob pun memahami kegelisahan di dalam hati Serizawa. Serizawa terpaksa mengikuti perintah yang salah dari orang yang memahami penderitaannya selama ini. Tentunya dia juga sulit melawan Toichiro yang telah memanfaatkan celah di dalam hatinya. Mob pun memutuskan untuk menyadarkan Serizawa dengan berbagai argumentasi yang menurutnya benar. Pernyataan Mob semakin lama membuat Serizawa bergetar kebingungan. Dia pun marah dan bertanya pada Mob apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Selama hidup, tidak ada seorang pun yang mengerti tentang kekuatan aneh miliknya. Serizawa selalu dicibir dan dianggap orang aneh yang sering menyusahkan orang lain. Bahkan dia pernah mengebaskan ibunya sendiri dan tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Sebenarnya yang diminta Serizawa hanyalah memiliki seorang teman saja. Mob pun sadar kalau semua teman Serizawa di organisasi Sume bukanlah teman sejatinya. Karena sudah kesal, Serizawa pun mengancam Mob dengan kumpulan bola energi psikis berkekuatan ekstra tinggi. Pun demikian, Mob terus berusaha menyadarkan Serizawa kalau selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Toichiro saja. Untuk itulah Mob bersedia menjadi teman baik untuk Serizawa. Saat itulah Serizawa tidak sengaja melepaskan energi terkuatnya. Untungnya si Mob telah memasuki mode serius 100%. Dia pun berhasil menyerap dengan sempurna semua ledakan energi Serizawa yang mengerikan. Sesaat kemudian, dia langsung menguraikan dan mengembalikan energi tersebut pada Serizawa. Saat Serizawa menerima serangan energi Mob, dia pun sadar kalau Mob adalah orang yang sama seperti dirinya. Merasa selalu sendirian dan sangat ketakutan dengan ledakan kekuatan psikisnya. Sementara itu, Shou telah terkapar dan dibantai habis oleh bapaknya. Disinilah terkuak fakta kalau semua prajurit Sume sebenarnya tidak memiliki kekuatan psikis sama sekali. Toichiro mengungkapkan kalau energi psikis para prajurit berasal darinya. Dia pun menyerap kembali energi psikis tersebut dari semua pasukan yang telah gugur di medan pertempuran. Kekuatan Toichiro pun semakin meningkat, dan setelahnya dia berniat untuk membunuh putranya. Untungnya saat itu Mob datang, hingga membuat Toichiro mengurungkan niatnya. Kedatangan Mob membuat Toichiro sadar kalau Serizawa telah dikalahkan. Mob pun menjelaskan kalau Serizawa sangat tidak nyaman dengan sikap buruk Toichiro yang selalu menyakiti orang lain.
Sesaat kemudian, Mob membantu Sou dengan memberi beberapa energi psikisnya dan membuat Sou bangkit kembali. Saat itulah Toichiro terkejut karena Mob memiliki kekuatan yang sebanding dengannya. Dia pun langsung menyerang Mob dan mengakuinya sebagai musuh alaminya. Toichiro juga menendang Ekubo yang berusaha memperingatkan Mob tentang begitu berbahayanya pimpinan Sume tersebut. Mob dan Toichiro pun terus berdebat tentang kekuatan psikis serta hubungan manusia sebagai makhluk sosial. Sayangnya, Toichiro benar-benar keras kepala dan merasa kalau dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Serangan Mob pun dibuat tidak berguna di hadapan Toichiro. Dengan cepat, dia pun dipukuli dan dihajar habis-habisan oleh Toichiro. Ketika Toichiro hendak membunuh Mob, saat itulah Reigen menghentikannya dengan pistol sakurai. Tentu saja senjata tersebut tidak berguna untuk melawan Toichiro. Toichiro juga menyadari kalau Reigen tidak memiliki kekuatan psikis sama sekali. Namun anehnya, si Reigen tetap berani melawannya. Dengan bualannya, Reigen mendekati Toichiro dan ketika sudah dekat dia langsung menonjoknya. Tentu saja usaha Reigen gagal. Toichiro pun lantas meledakkan Reigen dengan kekuatan mengerikannya. Untungnya di saat yang tepat Serizawa datang menolong. Saat itu amarah Mob kembali memuncak 100% dan dia menghentikan serangan keras Toichiro untuk melindungi Reigen, Sou, dan Serizawa. Reigen, Sou, dan Serizawa pun terlempar dari atas tower dan mereka bertiga diselamatkan oleh kekuatan tumbuhan Menegishi. Pertarungan Mob dan Toichiro pun berlangsung dengan begitu sengit. Dengan ayunan tangan, Mob menghempaskan Toichiro hingga menembus beton bangunan. Sesaat kemudian, Toichiro bangkit dan merumukkan Mob dengan bebatuan yang cukup banyak. Namun kilauan energi Mob bersinar dan dia melepaskan semua batu yang membelenggunya. Toichiro pun semakin bersemangat bertarung melawan Mob. Dia lantas melepaskan laser energi beamnya yang akhirnya mengenai tubuh Mob. Mob sendiri nampaknya juga bersemangat dan hanyut dalam pertarungan super epik yang begitu luar biasa. Semua esper yang melihat pertarungan tersebut sangat terkejut karena level Mob dan Toichiro benar-benar di luar batas normal. Saat itu Ritsu terkejut melihat sisi lain Mob yang sangat berbeda. Saat menyadari hal tersebut, Mob begitu menyesal karena walau hanya sesaat, dia telah dikendalikan oleh kekuatan amarahnya sendiri. Dia pun menangis dan merasa kasihan dengan nasib Toichiro yang menyedihkan. Dia juga berkata kalau sebenarnya tidak ingin menyakiti Toichiro lebih dari ini. Saat itu juga, Mob menggunakan kekuatan psikisnya untuk menggerakkan gedung-gedung besar dan menjepit Toichiro. Sekalipun Toichiro bisa menghindar, namun gedung-gedung besar tetap mengejar dan menghibitnya di atas langit hingga auranya menghilang. Namun yang sebenarnya, aura Toichiro tidak sepenuhnya menghilang, hanya saja berubah menjadi lebih mengerikan. Toichiro pun kembali melesat dan menyerang Mob seperti orang kesetanan. Dia terus menghajar Mob seiring dengan bangkitnya hasrat penghancurnya. Dia terus marah-marah dan menghujamkan Mob ke daratan dengan tapak saktinya. Anehnya, tiba-tiba seluruh tubuh Toichiro terpelintir dan berputar hebat. Mob pun bangkit dan berkata dengan serius kalau dia telah menyerah untuk membuat Toichiro menjadi sosok yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, ledakan kekuatan Toichiro telah mencapai puncaknya. Dia pun berubah menjadi sosok monster mengerikan dengan kekuatan tiada tara. Mob pun merasa sangat kesakitan ketika beradu tinju berkekuatan penuh melawan monster Toichiro. Toichiro pun kembali menekan Mob dengan kekuatan mengerikannya. Namun dia tiba-tiba berhenti ketika kekuatan besarnya semakin sulit dikendalikan. Mob pun sadar kalau pelepasan kekuatan penuh Toichiro sudah kelewatan dan dia bisa meledak sewaktu-waktu. Dia pun berlari dan memperingatkan semua teman-temannya untuk segera kabur dari TKP pertempuran ini. Semuanya pun mengerti dan bergegas untuk pergi meninggalkan TKP. Setelah itu, Mob kembali dan membuat sebuah penghalang kuat bersama Toichiro demi menghentikan ledakan ini. Di depan Toichiro, Mob mengungkapkan kalau kekuatan bukanlah segalanya. Mob juga memberikan beberapa pendapat pada Toichiro dari sisi yang sangat berbeda. Dia tidak tega membiarkan Toichiro menderita sendiri, jadi dia akan membantu Toichiro semaksimalnya. Toichiro sendiri agak terkejut dengan jalan pemikiran Mob yang sangat berbeda. Si Mob pun berusaha menyerap kelebihan energi Toichiro, walau sebenarnya dia sangat kesakitan. Tak selang beberapa lama, akhirnya ledakan super besar pun terjadi dan menyapu semua benda yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Mob ditemukan telah tertimbun puing bangunan oleh Reigen, Ritsu, dan Teru. Si Mob pun terlihat baik-baik saja,
Hanya saja sebagian seragamnya nampak berlubang dan rusak. Mereka semua pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah karena sudah terlalu lelah. Pada keesokan harinya, muncul tumbuhan brokoli yang sangat besar di sekitaran lokasi pertarungan kemarin. Hal ini pun membuat masyarakat berpikir aneh-aneh tentang asal-muasal tumbuhan tersebut. Beberapa member Kizu mulai menata dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sementara itu, media massa memberitakan kalau kerusakan kota diakibatkan oleh organisasi kriminal yang suka berkhayal. Toichiro nampaknya memilih menyerahkan dirinya pada Joseph pasca kekalahan telaknya dari mob. Hal ini justru membuat Joseph terpukul dan merasa tidak berguna, padahal dia adalah seorang agen profesional. Toichiro kemudian berlalu setelah meninggalkan beberapa pesan penting untuk Serizawa Danzo. Dia pun akhirnya sadar kalau manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Sejatinya, manusia itu hidup saling berdampingan dan bermanfaat untuk manusia lainnya. Di sisi lain, Reigen dan Mob nampak sibuk menata dan membersihkan kantor barunya. Saat itu Mob sadar tentang lubang di seragamnya. Beberapa waktu yang lalu, Mob menaruh bibit brokoli di seragamnya. Di sini kita semua jadi paham tentang asal-muasal tumbuhan brokoli yang tumbuh besar di pusat kota. Sesaat kemudian, Serizawa datang dengan setelan jas yang begitu formal. Disinilah diketahui kalau Reigen telah mengangkat Serizawa sebagai calon pegawainya. Serizawa begitu tenang ketika Reigen berkata kalau pekerjaan di tempat ini bisa membuat kehidupan orang lain jadi semakin lebih baik. Apalagi Serizawa memang berniat untuk menebus segala kesalahan buruknya di masa lalu. Reigen pun mencukur rambut keribu Serizawa, hingga si Serizawa ini terlihat good looking dan sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan ini, Serizawa sudah cocok untuk melayani pelanggan dan memberikan pelayanan yang terbaik.